Lanjut ke part 2. Yang belum nonton part 1 silahkan tonton dulu. Gaskeun bosku. Oke, langsung masuk ke kampus aja, langsung masuk ke kampus. Nah, di Poltek Esos sendiri itu statusnya masih sekolah kedinasan di bawah Kementerian Sosial. Nah, tapi ada wacana tuh tahun sekarang, pendaftaran tahun sekarang itu mau ikatan dinas katanya. Nah, wacananya itu gara-gara Menteri Sosial yang sekarang kayak apa ya, kayak ke Poltek Esos itu lebih diperhatiin lah, Nah, jadi ada rencana buat jadi ikatan dinas lagi, kan dulunya ikatan dinas STKS. Dulunya ikatan dinas. Dulu ikatan dinas jadi kedinasan, sekarang mau wacana ikatan dinas lagi. Katanya. Iya. Jadi beruntunglah bagi maba-maba tahun sekarang sampai tahun depan. Nah, sekolah tinggi Poltek Esos sudah jadi Bandung, Poltek Esos Bandung. Bandung. Nah, kalau di AK Bogor tuh itunya di bawah Kementerian Perindustrian Kedinasan. Terus orang-orang tuh nyangkanya tuh gak kenal gitu ke AK Bogor. Soalnya kalau gua ditanya nih sama orang-orang nih, kuliah di mana di Bogor, pasti langsung di IPB. Langsung reaksinya gitu. Bukan di AK. AK di mana ya? Pasti sebagian besar orang lah. Sebagian besar orang itu gak tahu AK, taunya doang itu IPB. Berarti sama. Nih kalau mahasiswa teman-teman gue nih yang mau ke Poltek Esos, ya, nyebutnya kan dulu masih STKS. ya. Nah, kalau nyebutnya STKS itu Stikes. pasti itu suka bilang apa kemana ya STKS. Yang kesehatan ya. Pasti gue kesehatan. Parah emang ya, parah. Jadi suka nganggapnya sekolah kesehatan padahal kesejahteraan sosial. Nah, baru kalau Poltek Esos mungkin terkenal gara-gara ada kesos itu lah. Mungkin jadi STKS yang di Dago. Berarti sama ini lu. Sama, berarti kalau di AK Bogor jadi yang dikenalnya itu bukan sama orang-orang tapi sama perusahaan. Jadi kalau mau nanya tentang perusahaan-perusahaan mana itu udah banyak tuh yang menjalin mitra tuh sama AK Bogor tuh. Berarti banyak channel juga. Banyak channel juga. Soalnya tuh kalau di AK Bogor tuh wisudanya itu yang baru wisuda itu 80% yang belum wisuda udah keterima di perusahaan. Jadi udah diambil sama perusahaan tuh, udah dikontrak lah sebagian itulah. Itu tuh data tahun berapa ya, 2018 itu ya, segitu kalau nggak salah. Jadi bisa jadi pilihan nih buat AK Bogor yang seneng di bidang mungkin pangan. Kalau saya di bidang pangan ada 3 kan jurusan yang D3. Yang pertama D3 analis kimia, terus jurusan yang kedua itu D3 penjaminan mutu industri pangan, yang terakhir itu D3 pengolahan limbah industri. Nah, kebetulan saya sendiri di pangan, di teknik pangan gitu. Iya, yang itu pangan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan itu dari Instagram, Kang Ari tesna online atau tulis. Nah, jadi tesnya itu online atau tes tulis? Kalau di AK Bogor tuh tesnya itu tuh ada tes jalur undangan, tes jalur rapot, sama tes tulis. Tes tulisnya juga itu ada 2, UM1 sama UM2. Nah, UM1 itu, UM2 kayak gimana tuh? Kalau UM1 sama UM2 itu sama aja sih, kayak tesnya tuh mungkin kayak gelombang gitu. Ya, cuma beda tanggal doang, tapi yang di tesnya itu sama aja. Kayak tes bahasa Inggris, terus ada kimia sama TKD tuh yang kemampuan dasar TKD. Terus kalau jalur undangan sama jalur rapot tuh sama aja gitu. Cuma bedanya kalau jalur undangan itu buat sekolah yang lulusan itu pernah di AK Bogor. Jadi yang misal nih ada maba nih, yang lulusan tahun sekarang nih mau daftar ke AK Bogor. Kebetulan ada alumni dari SMA sana yang sebelumnya di AK Bogor, terus masuk AK Bogor, terus IPK-nya juga ya agak gede, jadi keterima tuh sekolahnya tuh jalur undangan. Terus kalau enaknya jalur undangan tuh kalau gak terima jalur undangan terus langsung diseleksi ke jalur rapot. Jadi gitu, kalau gak keterima jalur undangan bisa langsung ke jalur rapot. Ya gitu.
Jadi ada 2 kesempatan yang jalur undangan. Ya gitu. Nah jadi buat yang nanya tesnya apa aja, nah tadi di AK Bogor ada 4 berarti itu nggak? Iya, Ada 4 jalur. 4 jalur. Nah kalau di Poltekkes itu sendiri online atau tulis? Kalau tahun saya ya, tahun kemarin itu tesnya tes tulis langsung. Iya. Jadi nggak pakai komputer, tapi masih manual, masih pakai lembaran Kertas gitu ya. Dan tesnya juga cuma ada 4 jalur. Yang pertama ada tugas belajar, kedua ada kerjasama, ada ujian mandiri, ada 3 ya, ya 3. Nah tugas belajar ini khusus bagi yang tadinya orang-orang Kemensos tapi belum punya sarjana gitu. Kayak berarti ngambil sarjana gitu di Poltekkesos. Nah ini tanpa tes ini karena jalur tugas belajar. Yang kedua ada kerjasama. Nah kerjasama ini khusus bagi yang dulunya SMK-nya jurusannya pekerja sosial. Oh iya, SMK gitu. SMK yang khusus pekerja sosial. Nah terus ada yang mandiri. Nah mandiri ini bagi umum lah, bagi SMA IPA IPS yang mau daftar di situlah pokoknya. Nah tesnya juga yang ini yang mandiri ini tes nih, tes tulis sama wawancara. Tapi beruntungnya tuh pas tahun 2019 nih wawancara digadain, dihapus. Jadi yang keterima di tes tulis itu langsung keterima di Poltekkesos, enaknya. Pas dulu berarti masih ada wawancara. Nggak ada nih. Terakhir tuh angkatan lu berarti ya. Oke, angkatan gue gak ada. Nah, sebelum gue ada itu wawancara ya, kayak wawancara itulah biasa tanya-tanya. Dan ada bahasa Inggrisnya juga. Nah itu kesempatan tuh besar tuh. Untuk tahun sekarang sih nggak tahu ya ada bahasa Inggris, ada tes wawancara atau enggak. Kayaknya ada. Itu di berarti jalur-jalur tes di Poltekkesos. Nah, lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mau tanya di AK Bogor di Poltekkesos jurusannya apa aja, terus jelasin ya AK per jurusannya. Soalnya AK Bogor udah kayaknya itu. Udah, tapi mau dijelasin lagi nih. Jadi di AK Bogor tuh ada 3 jurusan dan rencananya itu tahun yang akan datang tuh 2021 ada jurusan baru D4 Nano Teknologi Pangan. Jadi itu yang D4-nya tuh lah udah ada sih gedungnya, cuma lagi proses lah ininya akademiknya yang dosen penyusunnya ya. Jadi yang 3 jurusan itu disebutin lagi ya. Jadi yang pertama itu D3 analisis kimia. Kebetulan itu akreditasinya itu akreditasi prodi tersebut itu udah A tuh, analisis kimia mah. Terus yang kedua itu D3 penjaminan mutu industri pangan, itu jurusan gua tuh. Ya itu alhamdulillah itu udah B. Terus yang terakhir itu ada pengolahan limbah industri atau PLI, itu masih C lah, tapi insya Allah lah tahun sekarang udah ada apa sih namanya akreditasi tuh sih, akreditasi baru tuh, karena itu udah mau B itu yang PLI. Jadi yang ada 3 itu. Ya ada 3, dari ketiga itu yang paling banyak tuh yang ke analisis kimia, D3 analisis kimia. Kenapa tuh? Ya karena emang kan nama kampusnya kan AK analisis kimia, pasti orang-orang tuh pada mikirnya ya ke kimia lah gitu, sebagai besar ke kimia. Terus yang di AK juga ada kelas itu akselerasi. Jadi kelas akselerasi itu jurusannya kimia, cuma di kampusnya itu 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Soalnya dia itu SMK-nya itu di kimia lah, contohnya di SMAK lah, SMK SMAK. Jadi sekolah menengah kejuruan kimia, SMK SMAK. Itu contohnya tuh ada di SMAK Bogor, SMAK Makassar, SMAK Padang. Nah kalau itu mah di SMK-nya itu udah 4 tahun. Jadi kalau masuk ke AK Bogor tuh Cuma 2 tahun. tahun. Tapi ya tetap kalau mau masuk ke AK Bogor ya lewat jalur tadi yang tadi disebutin 4 itu loh. Ya. Nah di Poltekkesos sendiri ada 3 jurusan. Yang pertama ada pekerjaan sosial, rehabilitasi sosial, sama perlindungan dan pemberdayaan sosial. Paling favorit sih bukan favorit ya, paling umum itu pekerja sosial. Karena pekerja sosial itu ibaratnya itu 3 yang tadi 3 prodi tadi
itu sama-sama peksos, Iya. cuma yang Nyawanya pekerja itu sosial, ya, mm, pekerja sosial itu. sama-sama pekerja sosial, cuma pekerja sosial ini umum kayak menyangkut makro lah, makro pekerja sosial yang umum. Nah tapi kalau yang dua yang tadi yang rehabilitasi sama Linda Yasur tadi kayak lebih khusus lah, Iya, gitu. iya. Lebih mikro. Oke, bahasan selanjutnya ospek aja tuh Mas. Ya, terus aspek Ospek di Poltek Esos dulu lah. Poltek Esos dulu. Siap. Di Poltek Esos ospeknya 3 hari ditambah pra ospek itu sehari, hari Minggu, ospeknya Senin sampai Rabu. Jadi 4 hari. 4 hari itu 4 lah. Iya. Di pra ospeknya itu di pra ospek sih yang nggak enak gitu, ada jadilah apa tugas-tugas kayak gitu gitulah, biasa lah ospek. Tempatnya sendiri tuh beda atau sama aja tuh di mananya? Di kalau disebutnya kan ospek di Poltek Esos kan PPI, program pengenalan institusi. Iya. Nah PP-nya itu di dalam kampus, masih di dalam kampus. Yang 3 hari itu di 3 kampus. hari di kampus. Terus yang hari Minggu tuh di mana tuh? Hari Minggu sama di kampus. Sama. Cuma pakaiannya doang beda. Hari Minggu mah pakai batik bawahan hitam. Pas hari Senin sampai Rabu pakai putih hitam lah. Iya, iya. Jadi sedia aja lah kemeja hitam sama celana bahan hitam. Nah, itu ospek. Kalau rangkaian ospek mah biar nanti ngerasain sendiri lah ya. Siap. Rahasia negara. rahasia kampus. Pokoknya seru lah. Nah, terus seminggu kemudian ada lagi tuh masih rangkaian ospek. Oh, ada lagi tuh. Ada lagi. Namanya LATSA, latihan dasar bela negara. Nah, Itu tuh seminggu full. maksudnya selang seminggu setelah ospek. Oh, selang seminggu Selang ya. seminggu setelah ospek. Nah, itu baru dasar Dasar. 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari. Ya. Itu di tempatnya TNI, nggak tahu. Rindam 3 Siliwangi kalau nggak salah. Ada di Lembang. Tempatnya di Lembang. Tempatnya di Lembang. Oke. Tempatnya di Lembang. Nah, itu acaranya sama kayak inilah kayak perkemahan gitu. Tempat kayak- tidurnya di iya. mes, kayak di mes Punya utara. alat TNI gitu kan. Makan dua alat TNI, pokoknya push up, sit up kayak gitu gitulah. Seru pokoknya, seru. Tapi seru kan, banyak pengalaman. Seru lah, banyak pengalaman. Apalagi kan di Lembang gitu, di Bandung dingin. Wah, Yang paling seru banget tuh. Paling gak kuatnya sih dinginnya asli. Gokil. Dinginnya nggak gokil. Tuh ospek di Poltek Esos. Lanjut ke apa ya? Yang di AK itu OKPK kan namanya. KPK. Berarti ada dua tempat kalau di AK. Cuma yang itu yang di AK itu seminggu. Jadi gak ada selang waktu. 3 hari pertama itu di Jenny atau di tempat TNI. Oh berarti kebalikan Kebalikan, kalau di AK itu di tempat TNI dulu. TNI dulu. Yang kedua itu di kampus. Kampus. Ya, kalau di Jenny itu lah pasti kalau menurut saya tuh kalau menurut gua di Jenny itu lebih enak lah. Nah, itu Karena lebih berkesan. lebih banyak berkesan soalnya anak TNI gitu kan pasti banyak tuh pengalamannya. Ya kalian tunggu aja gitu di Jenny. Dibanding di kampus mah lah jauh lah, enakan di Jenny, di tempat itu ala militer lah TNI. Ya kayak gitulah. Berarti berturut-turut ya berarti. Jadi seminggu Langsung berturut-turut, ya. Cuma ada apa sih namanya lanjutan OKPK itu rangkaian OKPK. Rangkaian OKPK. Nah abis itu tuh ada pengabdian kelompok sama pengabdian masyarakat. Ada 2 lagi tuh. Itu berapa hari? Kalau itu mah jangka waktunya kayak per bulan gitu loh. Per bulan. Jadi nggak per bulan, misalnya gini. Habis OKPK tuh yang habis di kampus tuh 6 hari. Nah itu tuh ada lagi rangkaian kelompok. Kalau nggak salah itu sebulan habis OKPK itu yang 6 hari. Ada pengabdian kelompok dulu, habis itu pengabdian masyarakat. Maksudnya pengabdian kelompok tuh jadi yang di kelompokan tuh yang kelompok OKPK itu ntar tuh buat kepanitiaan. Habis itu kita tuh yang sekelompok itu turun ke masyarakat, ambil pengabdian masyarakat. Kita tuh mau bersih-bersih lah, mau apalah, pokoknya turun ke masyarakat lah intinya. Nah kayak gitu kalau pengabdian
masyarakatnya sendiri yang abis itu pengabdian kelompok itu yang satu angkatan, maksudnya bukan pengabdian angkatan lah maksudnya. Pengabdian angkatan itu semuanya, jadi semua kelompok tuh ngegabung intinya satu angkatan lah. Jadi intinya ada 2, pengabdian kelompok sama pengabdian angkatan. Nah itu cuma itu waktunya agak lama, jadi kita bisa nyiapin diri dulu gitu. Sekitar berapa ya, sebulan itu? Sebulan ada waktu ya. Sebulan gitu. Nah kalau di AK kayak gitu Tuh ospek AK sama Poltekkes. iya. Oh ya, belum dibahas tuh itu Yang mana tuh? uang pertama lah, kayak uang pendaftaran masuk masuk ya. Di Poltekkes dulu. Kalau di Poltekkes total dari total ya, di rincian biayanya ini kalau pas daftar kan bayar tuh. Kalau tahunan gua nih bayarnya 200.000 ya daftaran. Nah terus pas dicek lagi nih tahun sekarang, temen gua tuh bayarnya 250.000-an lah, berarti naik 20.000 ya, 50.000. Nah untuk pas udah daftar tes keterima, nah nanti daftar ulangnya itu harus bawa uang cash 4.800.000 lah kalau nggak salah. Nah itu udah sama rangkaian ospek kayak gitu, kebutuhan ospek kayak baju, seragam nanti kalian kuliah, perlengkapan lah kayak topi, ID card kayak gitu lah. Banyak dapat itu. Nah ini yang dipakai nih baju angkatan nih kalau nggak salah bayar lagi kalau pas malam inaugurasi dibagiin kayak gini baju angkatan lah sama topi. Pokoknya 4.800.000 itu udah sama uang apa? Uang semester lah, uang semester sama uang ospek dan atribut semacamnya. Itu 4.800.000-an. Kalau di AK gimana? Kalau di AK uang pendaftarannya itu waktu gua tuh kan gua kebetulan jalur rapot nih. Daftar bayar 200.000 ya segitu lah, 200.000. Terus pas gua daftar ulang itu bayar sekitar 10 juta lah kurang lebih ya, 10 juta segitulah. Nah 10 juta itu udah termasuk biaya semester pertama, terus biaya apa sih bangunan gitu kan, terus uang buat beli jas lab, seragam program studi sama yang lain-lain gitu kan. Jadi udah gitu ya? Full ya, paket 10 juta itu. Terus yang untuk semester berikutnya itu bayarnya itu 5.900.000. Berarti cuma setengah gitu ya, bisa jadi. Ya, 5.900.000 ya segitu. Selanjutnya gitu sampai semester 6. Berarti semesternya kisaran 5 juta, 6 jutaan ya? Ya, 6 juta lah, berarti 6 juta. Kalau di Poltekkes kisarannya di 1 juta sampai 2 juta lah. Ini di semester 2 gue bayar cuma 1.200.000 Per semesternya itu. Jadi tergolong murah. Nah, ini kan kita udah 1 tahun aja ya? 2 semester nih. Ya, hampir setahun lah hampir setahun. akibat pandemi ini kan. Hampir setahun di kampus masing-masing. Nah, kegiatan kampusnya gimana sih gitu? Nah, di dalam kampusnya. Nah, di Poltekkes sendiri kegiatan belajar mengajar dulu ya. Kegiatan belajar mengajarnya itu ya umum lah kayak kampus-kampus biasa gitu, kampus-kampus yang umum. Tapi mungkin nanti perubahannya terasa di semester 5 ke atas katanya. Banyak prakteknya gitu. Praktek. Iya. Soalnya kan politeknik juga gitu. Nah, laptop jarang pakai sih kalau kampus itu, jarang. Jadi kalau misalkan bawa laptop itu paling rekom di luar kampus. Oh, buat UKM gitu kan. Nggak belajar itu jarang banget pakai laptop. Soalnya kan di semester 1 itu pelajarannya masih mata kuliah umum. Oh, kayak matematika gitu kan. Nah, itu nggak ada di jurusan beda ya. sosial nggak ada. Tenang. Anak-anak sosial selalu nggak ada matematika. Ada pelajaran agama, paling agama, bahasa Indonesia adalah kayak bahasa SMA gitu kan. Basic dasar. Nah, dari semester 2 baru masuk ke penjurusan. Nah, gitu kalau belajar. Terus ya santuy lah. Tapi di ini di Poltekkes semester pertama masih pakai baju bebas tuh. Baju bebas soalnya seragam itu dikasih pas angkatan gue ini
pas habis selesai UAS semester 1. Berarti bisa dipakainya pas semester 2. Semester 2 nggak bisa langsung. Nah itu paling. Lalu kalau di AK gimana tuh? Kalau proses pengalaman lu nih ya, pengalaman di AK. kalau pengalaman gue di AK tuh proses belajarnya itu pas semester pertama nih sama nih yang umumnya juga. Pas semester pertama itu kayak matematika, fisika, terus agama, bahasa Indonesia, kebanyakan teori lah intinya. Teori. Kalau laptop juga tuh sama, jarang dipakai. Paling itu juga dipakai tuh Tugas ini. buat tugas doang. Itu tugas juga jarang-jarang sih kalau di AK. Cuma kalau yang praktek itu pasti setiap mau praktek itu harus buat laporan dulu, laporan praktikum. Nah itu yang jadi di AK tuh intinya banyak laporan praktek. Cuma itu pas bagian prakteknya. Kalau yang teorinya mah enggak, itu jarang lah. Bukan jarang lagi, enggak ada. Nggak ada. Tapi di AK nih kebanyakan praktek. Ya kalau di semester 2, nah kalau di semester 2 itu baru banyak prakteknya. Kalau di semester 1 kan teori terus nih. Nah, semester 2 itu baru ke prakteknya. Kita tuh sehari-hari di lab terus lah, di laboratorium itu. Berarti mulai intens praktek di semester 2. Emang sih agak capek, cuma ya kerasa banget gitu. Banyak lah manfaatnya lah. Nah, cuma enaknya nih untung ini ngekosnya bareng-bareng gitu ya. Nah, kalau ngekos itu bareng-bareng enak. Kalau bareng-bareng enggak sih, satu orang satu. Cuma orang-orang tuh banyak pada yang nginep gitu di kosan, Main gitu lah ya. main. Cuma boleh nginep sama ibu kosnya itu, pada baik enaknya. Jadi ngelaprak tuh bareng-bareng gitu. Walau lapraknya banyak nih, spoiler aja, laprak banyak. Kalau dikerjain rame-rame pasti gak kerasa, sumpah itu enak. Jadi kita lebih sharing juga kan. Enak kalau ramean ngerjain laprak gitu. Enak lah, tugas yang kerasanya berat jadi ringan kalau rame-ramean. Nah, itu sih enak. Nah, itu di kampus AK Politeknik Esos ya, setelah kami merasakan 1 tahun 2 semester lah di sana. hampir 2 semester di sana. Oke, untuk pesannya untuk maba-maba khususnya yang mau daftar di tahun sekarang, yang lulusan tahun ini, semangat, persiapin baik-baik. Kalau kalian berminat masuk ke Politeknik Esos atau AK Bogor, bisa kami bantu gitu, bisa calling ke kami atau siapapun lah yang, atau bisa juga diakses di webnya juga, website resminya juga, dari Instagram resminya dari kampus kita masing-masing bisa. Dan semangat untuk calon maba. Sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.